Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar, NIM 2342309, kelas informatika 23B. Saya akan menjawab tentang soal IPS, perancangan dan analisa algoritma. Yang pertama, soal barisan aritmatika. Itu kan banyaknya suku atau n, seperti yang kita tahu bahwa suku lengkap n diawali dengan 1 min 2 min 3 titik n min 2, n min 1 n, atau n min 1 n min 2 titik 2, 1. Diawali dengan 1 dengan diakhiri dengan n atau sebaliknya. Pada barisan aritmatika di atas ada 6 suku yang hilang, yaitu 1, 2, n min 3, n min 2, n min 1, dan n. Itu suku yang hilang. Untuk mencari banyaknya suku, yaitu dengan cara rumusnya adalah suku lengkap atau n kurangi suku yang hilang. Maka banyaknya suku dari barisan tersebut adalah n min 6. Itu jawabannya, n min 6. Lalu B, hitung nilai 3 plus 4 plus 5 titik plus n min 5 plus n min 4. Nah, di sini saya ada rumusnya, yaitu SM sama dengan M per 2 kali A plus UM. M itu adalah banyaknya suku, A itu adalah suku pertama, dan UM itu suku terakhir. M itu N min 6, A nya 3, UM nya N min 4. Lalu dimasukkan Sn min 6 sama dengan n min 6 per 2 kali 3 plus n min 4. Lalu jumlah 3 dan min 4 bisa dijumlahkan jadi min 1. Jadi nantinya Sn min 6 sama dengan n min 6 per 2 n min 1 dikali n min 1. Lalu selanjutnya, nah dari sini Sn min 6 sama dengan n min 6 kali n min 1. Nah, di sini tuh saya kasih tanda n kali n kali 1, n 6 kali n, 6 kali 1. Lalu hasilnya seperti ini. Sn min 6 sama dengan n min 2 min n min 6n plus 6 per 2. Sini min 6 sama min ini kita jumlahkan menjadi seperti ini. Sn min 6 sama dengan n min n pangkat 2 kurangi 7n plus 6. Nah, lalu disederhanakan lagi dengan metode pembagian distributif menjadi seperti ini. S min 6 sama dengan 1 per 2 n pangkat 2 sama kurangi 7 per 2 n plus 3. Jadi jawabannya adalah ini. Lalu soal nomor 2, hitunglah berapa kali perintah dikunjungi atau dikerjakan algoritma berikut. Ini ada for i sama dengan n min 1 down to 1 do, lalu ada statement 2 for j 1 to i, lalu ada statement 3 yaitu perintah untuk memprint a, string a. Lanjut statement 1 for i. Sini banyaknya suku terlebih dahulu. Caranya sama seperti pada nomor 1a, pada n min 1 down to 1 adalah suku yang hilang, yaitu n. Tadi dengan caranya sama dengan nomor 1 tadi, yaitu suku yang hilang yaitu n. Jadi n, n min 1, n min 2, titik 3, 2, 1 ini. Jadi suku yang hilang adalah n. Jadi banyaknya suku dari statement 1 yaitu n min 1. Ini adalah kondisi yang terpenuhi. N min 1 adalah kondisi yang terpenuhi. Kemudian for i ini adalah either looping, maka dia harus ditambahkan dengan satu kondisi yang tidak terpenuhi.
Jadi statement 1 dikerjakan sebanyak n-1 plus 1 sama dengan n. Nah, ini kondisi header looping dikerjakan sebanyak n kali, banyak n. Lalu statement 2 ada for j 1 to i. Pernyataan kedua ini dia bagian body dari loop for i. Jadi dia di dalam for i tadi. Kalau kondisinya terpenuhi, maka dikerjakan statement 2. Lalu pada pernyataan kedua dia di bagian isi body dari loop for i, tapi sekaligus juga merupakan looping for j, header looping. Di header looping, jadi kita cari dulu berapa kali loop for j ini dijalankan. Karena dia berada di for i, maka for j akan dijalankan sebanyak jumlah perulangan for i yang terpenuhi, yaitu sebanyak n-1 kali. Saat ini bernilai n-1 sampai 1. Supaya lebih mudah dipahami juga demikian. Nah, saya juga membuat tabel jika ini tadi looping, maka dia akan berapa kali jumlah for j ini, header looping for j ini dikerjakan. Contohnya kayak i n-1, lalu for j 1 to n-1. Nah, j nya itu dikerjakan sebanyak 1,2 titik n-2 n-1 seperti itu. Nah, jumlah suku kondisi terpenuhi adalah n-1. Lalu misalnya kalau header loopingnya lagi yang pertama tadi dijalankan juga, maka for j nya juga akan berjalan jika terpenuhi. Menjadi for j dengan 1 to n-2. Lalu j nya sebanyak kondisi yang terpenuhi adalah sebanyak n-2 sampai 1, sampai tabel yang berada di bawah ini. Lalu karena for j ini juga termasuk header looping, maka untuk setiap nilai i looping for j harus dikerjakan sebanyak kondisi terpenuhi, ditambah 1 untuk kondisi yang tidak terpenuhi, maka di sini kita tambahkan 1. Nah, ini for i. Ketika for i n-1 ini berjalan, maka for j nya n-1 plus 1. Nah, plus 1 ini kondisi yang tidak terpenuhi, maka hasilnya n. Jika looping kedua looping for i nya n-2, maka for j nya akan n-2 plus 1. Plus 1 ini kondisi yang terpenuhi, maka jumlah sukunya adalah n-1 dan sampai sini. Nah, dikerjakan berulang kali seperti itu. Kemudian untuk mengetahui total kunjungan atau berapa kali statement 2 dikerjakan dengan rumus deret aritmatika. Nah, seperti ini rumusnya. Menggunakan SM kayak yang pertama tadi, mana M itu banyaknya suku, A itu suku pertama, dan UM itu suku terakhir. Jadi M itu diketahui n-1, A itu n, UM itu sama dengan 2. Maka S n-1 sama dengan n plus n per 1 titik 3 plus 2. Lalu Sn-1 n-1 per 2 n plus 2 kali n plus 2. Di sini kita buka kurungnya n kali n kali 2, 1 kali n, 1 kali 2. Lalu hasilnya n pangkat 2 plus 2n min n kurangi min 2. Lalu disederhanakan lagi menjadi Sn-1 sama dengan n pangkat 2 plus n min 2 per 2. Lalu jadi statement 2 ini dikerjakan sebanyak Sn-1 sama dengan 1 per 2 n pangkat 2 plus 1 per 2 n kurangi 1. Nah, ini dikerjakan sebanyak sekian kali. Lalu ada statement 3, yaitu untuk print A.
Ini tadi sama saja, yang metodenya sama kayak statement 2. Nah, statement 3 ini jika kondisi terpenuhi maka statement 3 ini akan berjalan. Lanjut, jika kita lihat statement 3 berada di statement 2 for J yang hanya dikerjakan untuk nilai J yang jika terpenuhi saja. Ini. Lalu untuk mengetahui total kunjungan berapa kali statement 3 dikerjakan, rumus deret aritmatika sama seperti yang nomor statement 2 tadi, dikerjakannya menggunakan deret aritmatika, yaitu diketahui M sama dengan N-1, A-nya itu N-1, UM-nya sama dengan 1. Lalu dikerjakan Sn Sn-1 sama dengan N-1 per 2 N-1 plus 1. Sini maka kita kalikan silang N kali N 1 kali N itu, maka hasilnya N pangkat 2 min N per 2. Lalu disederhanakan lagi menjadi Sn min 1 sama dengan 1 per 2 N pangkat 2 kurangi 1 per 2 N. Jadi statement 3 itu dilakukan sebanyak itu tadi kali gitu tuh. Jadi statement 3 dikalikan sebanyak Sn min 1 sama dengan 1 per 2 N pangkat 2 min 1 per 2 N. Itu lanjut nomor 3. Berikut ini adalah algoritma untuk mencari nilai rata-rata sebanyak N. Nah, di sini kita hitung nilai Tn atau running time-nya, yaitu statement pertama dan statement 4 itu totalnya sama dengan 0 dan rata-ratanya sama dengan total per N. Dikerjakan sebanyak 1 kali karena tidak termasuk header dan body looping. Statement 2 for I sama dengan 0 to N-1 dikerjakan sebanyak, nah ini jabarkan dulu, 0 min 1 0,1,2 titik N-1. Seperti yang kita tahu, suku lengkap N itu diawali dengan 1, diakhiri dengan N atau sebaliknya. Lalu di sini terdapat satu suku ditambahkan yaitu 0. Ini 0 sudah saya kasih warna yang berbeda, maka pertama-tama kita hitung dulu banyaknya suku. Di sini suku yang hilang adanya 1. Jadi banyaknya suku dari 1 min 2 titik N-1 yaitu N-1. Itu banyaknya suku. Karena tadi kita ketambahan 1 suku yaitu 0, maka N-1 plus 1 sama dengan 0. Ini yang kondisi yang terpenuhi, sama dengan 0. Sama dengan N. Jadi banyaknya suku dari 0,12 titik N-1 adalah N. Lalu karena statement 2 ini adalah header looping yang mana harus ditambahkan 1 itu untuk kondisi yang tidak terpenuhi, maka N plus 1. Jadi statement 2 itu dikerjakan sebanyak N plus 1 kali. Lanjut ketiga, statement 3 total sama dengan total plus X array I dikerjakan sebanyak N kali karena statement 3 adalah body looping yang mana hanya akan dikerjakan jika kondisi for I terpenuhi. Seperti itu. Lanjut algoritma total I itu cosnya C1, timesnya itu 1, 2 for I 0 itu N-1, C2 timesnya N plus 1, statement 3 total plus X array I, C3 timesnya N 4 rata-rata sama dengan total per N, C4 sama timesnya 1. Nah di sini kita jabarkan dulu, Tn sama dengan Ci C1 plus C2 N plus 1 plus C3 plus N plus C4. Lalu C2 sama C3 ini dijumlahkan terlebih dahulu menjadi C1 plus C2 kali N plus C2 plus C3 kali N plus C4. Lanjut menjadi C2 kali N plus C3 kali N
groupin yang ada N-nya di sebelah kiri, yang C biasa itu di sebelah kanan. Menjadi C2 kali N plus C3 kali N plus C1 plus C2 plus C3. Ini itu dikurung menjadi C2 plus C3 kali N plus C1 plus C2 plus C4. Jika C2 plus C3 dinyatakan sebagai konstanta A, C1, C2, C4 dinyatakan sebagai konstanta B, maka algoritma di atas menjadi Tn plus An plus B. Lalu yang B, ubahlah running time. Jawaban di atas menjadi big 0, big O, karena notasi big O digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan fungsi berdasarkan variabel dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan tersebut. Maka konstanta dapat diabaikan. Oleh karena itu, jika fungsi dinyatakan sebagai Tn sama dengan An plus B, maka notasi big O hanya komponen yang diperhitungkan dengan demikian. Fungsi tersebut dapat disederhanakan menjadi Tn sama dengan O N. Nah, ini menjadi jawaban big O. Lalu selanjutnya nomor 4, ada sebuah file teks yang di dalamnya berisi karakter dan frekuensi D sama dengan 9, U 11 sampai I sama dengan 45. Yang pertama, hitunglah berapa memori dibutuhkan menyimpan file tersebut jika dimanfaatkan menggunakan metode Huffman. Lakukan proses untuk mendapatkan kode Huffman masing-masing karakter. Nah, ini kita mendapatkan kode Huffman pada masing-masing karakter untuk menghitung memori dibutuhkan menyimpan file tersebut jika dimanfaatkan menggunakan metode Huffman. Nah, ini saya membuat tabel terlebih dahulu. Karakternya itu ada D, U, J, frekuensinya itu ada 9, 11, 40 sampai I-nya itu 45. Lanjut, metode Huffman itu adalah variabel yang code word dapat menghemat memori lebih besar. Metode ini dilakukan dengan cara membentuk file binary tree berdasarkan frekuensi masing-masing karakter. Langsung saja kita binary tree-nya. Pertama kali urutkan karakter yang paling kiri itu adalah frekuensi yang paling terkecil, yaitu yang terbesar. Jadi langkah awalnya itu adalah menghitung frekuensi yang terkecil dulu ke yang terbesar secara ascending. Lanjut, yang pertama dulu, setelah urut kita jumlahkan dulu. Jadi D sama U ini kita jumlahkan dulu menjadi 20. 20 itu lebih besar dari 15, maka 15 itu menjadi ke kiri dan 20 itu baru 20, lalu 22. Seperti ini. K 15, 20 lah hasil jumlahnya tadi itu ditaruh di sini. 20. B 22, 28, 40 sampai 60. Dijumlah 15 tambah 20 hasilnya 35. Nah, 35 ini itu masih lebih besar daripada 22, 28. Maka hasilnya akan seperti ini nanti, 22, 28, 35. Nah, 35 tadi ditaruh sini. Lanjut, yang kiri dulu yang dihitung lagi, 22 dan 28 hasilnya 50. Nah, hasil 50 tadi itu masih lebih besar dari 35, 40. Maka posisinya adalah 35 dulu, 40, 45 baru yang tadi 50 ini itu ditaruh di sini. Habis itu 35 dijumlah dengan 40. Hasilnya 75. Hasilnya 75 itu ditaruh ke sebelah kanan karena dia itu lebih besar. Kita urutkan, kan dari konsep awal itu kecil ke terbesar. Maka hasilnya adalah 45, 50, 60, dan 75. Lanjut, 45 ditambah 50 hasilnya 95. Maka 95 ditaruh ke sebelah kanan. Maka 60, 75, 95. Lanjut, 65 ditambah 75. Hasilnya 135. 135 itu
paling besar sendiri, maka ditaruh sebelah kanan. Ini seperti ini, 95 135. Lalu 395 plus 135 hasilnya 230. Maka hasil akhirnya itu akan seperti ini. 20 yang paling besar, yang paling atas itu adalah 230, ke kiri 95, ke kanan itu 135. Lanjut, kemudian kita berikan 0 di bagian kiri dan 1 itu di bagian kanan. Nah, jika 230 itu sebelah kiri, maka dikasih 0. Jika ke kanan itu 1, lalu 35 ini yang sebelah kanan ini sama saja kayak tadi. Intinya yang sebelah kiri dikasih 0, yang kanan dikasih 1. Nah, seperti itu. Lanjut, kode masing-masing karakter diperoleh dengan cara menelusuri tiap not mulai dari root sampai dengan karakter yang dimaksud. Bilangan 0 atau 1 yang dilewati dalam penelusuran tersebut akan menjadi kode tiap karakter. Seperti ini. Nah, contohnya kayak 60. Ketika kita ke 60 itu akan ke 1 dulu, lalu ke kiri. Maka notnya adalah 1 0. Maka di sini ketika mau menelusuri angka 60, maka harus melewati 1 dan 0. Dan kalau 45 itu 00, ke kiri dulu, lalu ke kiri lagi, maka akan ketemu 45. Sama sampai seperti itu sampai ke D. Ketika saya ingin mencari 9, nah human code-nya itu 11010. Itu ke kanan lagi, lalu ke kiri 0, lalu ke kanan itu 1, lalu ke kiri lagi, baru ketemu 9. Nah, nanti ditelusuri notnya 01011. Seperti itu. Lanjut, bisa kita lihat semakin besar frekuensi kode semakin pendek. Semakin kecil frekuensi kodenya semakin panjang. Kemudian dengan menggunakan metode human code, maka untuk menyimpan semua karakter dibutuhkan memori besar. Nah, seperti ini. Total kemudian dibagi dengan 8 bit. Jadi memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file tersebut adalah 640 dikali 8 menjadi 80.000. Jadi setiap karakter itu mempunyai frekuensi, nanti dikalikan 2 bit, maka nanti ketika nanti total, maka dibagi 8 menjadi 800 byte. Dijadikan byte terlebih dahulu. Lanjut, C, terjemahkan kode human berikut. Oke, yang pertama itu 00010011. Nah, ini sudah saya itu jabarkan. 010 itu dicari dulu, itu akan ketemu huruf apa. 0 ke kiri, dari atas 0 ke kiri, lanjut 1 ke kanan, lalu 0 lagi ke kiri, maka akan bertemu huruf B. Lanjut, yang saya warnai pada ini yang warna merah, 011, kembali lagi ke atas, 0 ke kiri, 1 ke kanan, 1 ke kanan, maka akan menemukan huruf E. Lanjut, yang saya warnai kuning, 1 ke kanan, 1 ke kanan, 0 ke kiri, 1 ke kanan, 0 ke kiri, maka bertemu huruf D. Terus kalau sudah ketemu, kembali lagi ke atas, yang saya warnai beda lagi, 0 1 0, ke kanan dulu baru ke kiri, menemukan huruf A. Jadi nanti katanya itu menjadi beda, seperti itu. Dan seterusnya. Ini yang 1100 itu bertemu kata debu, yang ketiga ini bertemu kata dengan keju, menjadi huruf keju, yang keempat ini menjadi huruf jika. Metodenya sama kayak yang tadi, dari atas dulu, nanti bertemu huruf, kalau sudah kembali lagi ke atas untuk menemukan huruf lagi. Nomor 5, lakukan proses untuk menentukan pola long common caption.
subsequence, dan panjang LCS dari sequence X sama dengan X, Y, Z, A, B, C, D, dan sequence Y, V, X, Z, A, Z, D, E, F, dan menggunakan rumus seperti ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, panjang LCS dapat dinilai dari yang berada di dalam pojok sebelah kanan bawah, yaitu 5. LCS diperoleh dengan cara menelusuri setiap sel mulai dari pojok kanan bawah sampai dengan ditemukan nilai I sama dengan 0 atau J sama dengan 0. Arah perpindahan sel berdasarkan tanda panah di setiap sel yang dikunjungi, yaitu atas, sel ke atas, ke kiri atas. Setiap menemukan tanda berarti menemukan persamaan karakter yang kedua sequence X dan Y. Tandai karakter tersebut karakter yang ditandai pada sequence X yang akan sama dengan karakter yang ditandai pada sequence Y. Jadi LCS dari sequence X dan Y di atas adalah X, Z, A, C, D. Seperti itu. Ini jawabannya. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.